this is kabarinews.com, the media diaspora Indonesia Amerika. Saya John Uy dari San Francisco bersama Sinta dari Philadelphia. Silakan Sinta. Terima kasih Pak John atas kesempatannya nih boleh ngobrol-ngobrol hari ini dengan Kabari News. Kita hari ini ada tamu juga dari Philadelphia, Bapak atau Pastor Aldo Siahaan yang joining dari kita yang mungkin bisa mengupdate dengan berita-berita community di Philadelphia. Yes, apa kabar semuanya? Apa kabar Pak John? Apa kabar Sinta? Update-nya yang mana dulu nih, Sin? Update-nya apa nih Pak John yang pengen didengar nih? Jadi mungkin Pak Aldo silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Aldo Siahaan. Saya one of the pastor di Indonesian community di sini. Komunitas kami namanya Philadelphia Praise Center. We are affiliated with Mennonite Church USA. Dan bukan hanya di gereja, tapi saya juga lebih banyak ikut di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di luar gereja bersama teman-teman yang lain, termasuk dengan Ibu Sinta gitu. Saya mempunyai seorang istri dan juga seorang anak berumur 3 tahun dan sudah tinggal di Philadelphia kurang lebih hampir 20 sekian tahun di Philadelphia doang, gitu, nggak kemana-mana. Gitu. That's why I love Philly. Nah, kalau ngomongin mengenai perkembangan masyarakat Indonesia di Philadelphia, yang mau saya sampaikan gini Pak John, Sinta juga tahu lah gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia di sini sekarang ini lagi di dalam suasana COVID-19 ini, kita lagi dalam proses terus sebagai part of community leader untuk mengeducate orang-orang untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap bisa pakai mask, pakai sarung tangan, dan juga kalau bisa social distancing. Yang menjadi persoalannya adalah sekarang-sekarang ini, bagi Anda yang kurang tahu mengenai masyarakat Indonesia di Philadelphia, kebanyakan dari kami adalah pekerja di pabrik, gitu. Kebanyakan dari kami adalah pekerja di pabrik, dan karena itu banyak pabrik-pabrik yang masih buka dikarenakan essential factory. Jadi mereka masih buka bahkan karena saking essentialnya mereka butuh banyak pegawai. Nah, again kalau Anda nggak tahu di Philadelphia ini karena banyak di antara kami undocumented. Dan kami bekerja lewat agent. Agent itu yang membantu masyarakat Indonesia di dalam mencari pekerjaan, antar jemput, dan semua segala macam. Nah, nggak banyak sih, cuman udah lebih dari 30-40 orang Indonesia sebenarnya yang sudah terkena dengan coronavirus. Dan per hari Sabtu kemarin sudah ada 7 orang Indonesia yang meninggal dunia disebabkan oleh coronavirus. Dan ini yang membuat komunitas Philadelphia akhir-akhir ini per minggu pertama bulan Mei ini lumayan mengkhawatirkan. Gitu Pak John, gitu Ibu Sinta. Laporan singkatnya. Pak John mungkin kalau ada pertanyaan dulu. Ya, jadi sekarang ya, state-nya terbuka untuk bisnis, bukan? Jadi menurut per tanggal 8 Mei ini, menurut Governor Wolf, governornya Pennsylvania, jadi sistemnya kita ada sistem merah, kuning, hijau, gitu. Nah sekarang ini Philadelphia masih di dalam level yang red. Pengertian level red adalah ya masih tetap sama. Basically yang sekolah tetap tutup, semuanya tetap tutup, yang boleh buka cuman essential. Dan per minggu ini yang buka boleh cuman konstruksi. Pekerjaan konstruksi boleh kembali buka. Tandanya kalau Pak John dengar Pennsylvania per tanggal 8 itu nggak berlaku untuk Philadelphia karena Philadelphia masih di dalam zona merah
belum masuk di zona kuning, belum masuk di zona hijau. Jadi masih boleh berkumpul di bawah 10 orang. Tantangannya apa sekarang? Gimana, Pak? Tantangan untuk masyarakat Indonesia di Philadelphia. Tantangannya karena sekarang ini sangat dilematis. Dilematisnya gini Pak John, dilematisnya banyak di antara mereka yang butuh uang tanpa dengan meresikokan kesehatannya. Ya. Ada orang-orang yang memang, oke, gue nggak punya duit, tapi gue masih mentingin kesehatan, gitu. Jadi mereka yang kelompok yang kedua ini masih aman. Kelompok pertama ini yang mau meresikokan kesehatannya demi uang, itu yang menjadi beban kita gitu. Demikian juga dengan para agent-agent tersebut yang mengatakan bahwa ya kalau emang orang-orang ini nggak boleh kerja, mestinya itu company ditutup aja sama pemerintah gitu. Jadi memang they don't need a worker, ya udah kita nggak akan ada pekerja. Tapi dari pabriknya sendiri mereka bilang, kita butuh pekerja nih, kita butuh pekerja nih, kita butuh pekerja. Jadi of course ya agent, of course dia just cuman memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari pabrik, dan itu sangat challenging banget hal-hal seperti ini. Iya, jadi memang Pak John itu jadi suatu dilema untuk kita juga. Kita mau membantu teman-teman, tapi terus kesehatannya bagaimana? Terus agen juga mau membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, tapi mereka juga ada tantangan-tantangan seperti ini. Walaupun mereka misalnya mensterilisasi kendaraan dengan antar jemput para pekerja ini, tetap aja resiko karena memang banyaknya pekerja yang berangkat itu kan resikonya itu selalu ada. Jadi memang ini tantangannya besar gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu soal Philadelphia, uniknya Philadelphia itu kan suatu Indonesian community yang terkonsentrasi di daerah tertentu gitu ya. Kalau misalnya di New York sendiri, orang Indonesianya banyak sekali, mungkin lebih banyak daripada Philadelphia, tapi tersebar luas, walaupun mungkin banyak di Queens, sama dengan Washington DC. Tapi di Philadelphia, itu makanya kampung Jawa, kampung Philadelphia itu kan orang sering tahu, kalau kita bisa jalan, terus di seberang sana ada yang ngomong bahasa Jawa gitu loh. Nah, itu uniknya sih Philadelphia. Dan kemudian juga yang teman-teman mungkin yang bukan dari Philadelphia nggak tahu itu, kebanyakan dari teman-teman kita itu datangnya mungkin sekitar 98-99 ya, Pak Aldo ya. Banyaknya itu datang pada saat itu. Gitu. Jadi, dan sekarang udah generasi kedua, ketiga, banyak orang-orang tua, dan kemudian orang-orang tua inilah yang banyak kerja di pabrik. Karena kemudian mereka juga mungkin udah susah untuk belajar bahasa Inggris, mungkin juga nggak mau. Itu lebih gampang, comfort zone mereka lebih untuk bekerja di pabrik daripada belajar bahasa Inggris bekerja di suatu deli. Tapi anak-anak muda cenderung bekerja di deli di dalam kota gitu. Karena mungkin pembayarannya mungkin lebih gitu kan, tapi memang memerlukan keahlian yang lebih juga gitu, nggak cuma dengerin instruksi. Dan presentasi yang undocumented kira-kira berapa di Philadelphia sekarang? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya. Karena itu mungkin data yang harus kita tanya ke Konsul Jenderal, Pak. Tapi banyak. Kalau menurut Sinta dan Pak Aldo, apakah sekitar 50%? Kalau saya sih ngeliatnya nggak ke seluruh masyarakat Philadelphia, Indonesia Philadelphia, tapi di tempat komunitas kami di Philadelphia Presenter bisa dibilang 60-40, 60 dokumen, 40 undocumented. Dan itu kayaknya more or less bisa menggambarkan masyarakat Indonesia di Philadelphia, kayaknya 50% lebih mereka documented. Yeah. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang undocumented, itu mereka tantangannya sangat besar sekarang. Bukan karena nggak bisa terima stimulus, income atau unemployment. Jadi harus cari uang sendiri. Ya, betul Pak. Silakan Pak Aldo. Itu jadi gimana tuh Pak Aldo, bagaimana bantu dalam kegiatan untuk masyarakat Indonesia undocumented? Nah Pak John makanya harus main ke Philadelphia sering-sering.
Kenapa? Kenapa? Karena bukan hanya masalah makanannya. Di sini kita sangat paguyuban banget, sangat dekat Betul. gitu. Jadi di sini kita ada 12 gereja Indonesia dan 1 masjid gitu, dan kita lumayan sering bekerja sama. Nah, untuk kayak keadaan sekarang ini yang tadi pertanyaan Pak John, ini jadi gimana nih keadaan kayak begini nih? Ya thank God, seperti masjid dan juga gereja-gereja, kita benar-benar kerjasama dan memberi bantuan untuk orang-orang Indonesia yang tidak bekerja, yang memang harus ke dokter, yang mesti harus ke rumah sakit, kita take care keluarganya, kita kasih dengan grocery bags, dan setiap gereja-gereja atau komunitas, organisasi-organisasi tersebut benar-benar doing amazingly untuk membantu sesama orang Indonesia. Dan saya ngelihat itu hal yang baik, Pak John. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini, walaupun setidaknya mereka tidak punya uang, nggak dapat stimulus gitu segala macam, tapi dia dapat stimulus yang lebih gede lagi, yaitu dari perhatian dari orang-orang di sekitarnya ini gitu, yang membuat mereka mempunyai pengharapan. I think itu yang menurut saya. Gimana, Sin? Ya, You betul. agree? Terus rasa paguyupan dan rasa gotong royongnya itu, Pak, kalau menurut saya ya dibanding dengan komunitas lainnya di luar Philadelphia itu beda sekali. Dan ini dari pengalaman saya, pastor-pastor seperti Pak Aldo dan teman-teman juga yang dari masjid, imam dan sebagainya, itu mereka adalah seorang pastor, tapi akhirnya merangkap menjadi aktivis, menjadi community organizer, menjadi advokat, menjadi apa itu namanya, translator, Social worker. social worker jadinya. Jadi itu bukan suatu hal yang apa namanya yang unusual untuk misalnya Pak Aldo harus ke dokter membawa jemaatnya karena jemaatnya mungkin bahasa Inggrisnya kurang baik gitu kan, kurang bagus. Jadi dia lebih mengerti kalau dan lebih percaya ada pastornya gitu. Dan ini bukan cuma di Philadelphia Praise Center aja, di semua gereja rata-rata mereka percaya sekali sama pendetanya gitu. Dan itu kalau menurut saya sih bagus ya, karena kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ke gereja atau dia mungkin ke masjid, tapi sesudah itu habis dia beribadah dia pulang. Di Philadelphia ini nggak terjadi. Kita punya suatu WhatsApp group yang isinya adalah community leaders. Itu update itu hampir setiap hari dan hampir setiap jam. Ada yang meninggal, apalagi pada saat ini ya, ada yang meninggal kita tahu, ada yang perlu apa kita tahu. Itu benar-benar memang rasa gotong royongnya itu kuat banget. Itu kalau menurut saya Philadelphia, ya mungkin saya bias, tapi Philadelphia patut diacungi jempol untuk kerjasamanya. Ya, ya. Oke. Nah, untuk masyarakat Indonesia yang bukan di Philadelphia yang ingin membantu, bagaimana itu bisa bantu secara mungkin donasi atau apa? Wah, bisa banget. Bisa banget. Terima kasih banget. Bisa Pak. Jadi gini, kita kemarin nih dengan bantuan PPC juga ya dan teman-teman kita kemarin berkolaborasi bikin bakti sosial dari grup kami sendiri Modero dari Pecel Deso, ada grup yang namanya Kampung, kemudian sumbangan donasi dari teman-teman lainnya seperti sembako ya, beras, roti, telur, Indomie. Kita sudah 2 kali mengadakan, kemudian berikutnya hari Minggu ini juga akan diadakan lagi. Jadi kalau memang mau menyumbang bisa menghubungi Pak Aldo, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi teman dari Pecel Deso. Itu benar-benar ini dari komunitas untuk komunitas. Tidak ada bantuan dari non-profit gitu loh. Dari non-profit manapun. Benar-benar ini orang Indonesia nih. Dan lucunya ini juga ada bantuan dari Indonesia. Kenapa? Dari Indonesia karena dia melihat kita melakukan pertama kali, langsung telepon teman kita yang di Pecel Deso. Saya mau dong bantu. Sebenarnya untuk apa Indonesia bantu yang di sini? Tapi karena mereka ngelihat ini tuh benar-benar dari rakyat gitu loh. Benar-benar ini banget apa? Kita benar-benar berada di dalam kampung Indonesianya. Jadi kita bukan di City Hall atau di mana untuk bagi-bagi sembako, tapi kita langsung di depan warung Surabaya bagi-bagi sembako. Dan untuk boleh membagikan pengalaman ya, dalam periode COVID-19. Kita nggak perlu nama, tapi mungkin bisa memberitahu bagaimana melihat atau menghadapi satu keluarga, ada beberapa keluarga yang menghadapi ini. Ya, mungkin Pak Aldo Kesaksian. banyak pengalamannya. Sebelum saya menjawab itu, untuk tadi yang Pak John bilang,
mungkin bagi orang-orang Indonesia yang ada di state lain, yang punya hati, yang punya keterbebanan untuk mensupport any program yang ada di dalam Indonesian community di Philadelphia ini, kami sangat terbuka dan sangat bersyukur banget kalau ada teman-teman dari luar kota yang kasih perhatian. Tadi seperti yang Sinta katakan, ini benar-benar yang kita lakukan dari minggu ke minggu adalah dari kita untuk kita gitu. Nggak ada sama sekali dari organisasi besar yang kucurin dana, nggak ada gitu. Dan contohnya nih, kayak barusan nih saya 1 jam yang lalu, tiba-tiba ada satu ibu yang saya nggak kenal bilang, Aldo, saya mau kasih 2 box masker. That means a lot gitu loh, gitu. Yeah. Dari seorang ibu yang kerja pabrikan tapi masih mikirin. Pak John bayangin nggak sih, dia kerja pabrikan sementara duitnya berapa sih? Tapi dia punya hati dengan gini, saya punya 2 box masker, mudah-mudahan bisa nolong orang-orang Indonesia. Man, bagi saya tuh yang gitu-gitu tuh yang luar biasa gitu. And again, bagi Bapak Ibu yang ada di luar state, yang punya keterbebanan, yang terpanggil, bisa menghubungi Pak John. Nanti Pak John bisa connect dengan kami, apa cara yang terbaiknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, bagaimana dengan keluarga-keluarga atau orang-orang yang terkena di dalam penanganannya. Jadi kayak ada di tempat kami, di komunitas kami ada satu bapak, dia kena, terus gitu, akhirnya istrinya dan anak-anaknya diperiksa semuanya positif. Begitu, semua positif. Jadi ya pertama-tama mereka gimana ya caranya? Ya udah kita bawa mereka ke health center, dibikin appointment, begitu dicek, langsung isolasi diri. Selama isolasi diri, ya udah kita dari gereja, dari komunitas, masakin makanan, supply grocery untuk mereka sampai benar-benar mereka bisa benar-benar negatif dan bisa keluar dari rumah mereka. Itu yang terjadi, dan I believe di tempat-tempat lain, di gereja-gereja lain yang ada di Philadelphia atau di masjid juga melakukan hal yang sama pada saat kejadian kayak begini. Bahkan ada satu orang Indonesia yang meninggal dunia secara dadakan karena coronavirus. Di sini komunitas langsung bergerak. Waktu itu saya ingat Pak Lukas dari BMC beserta timnya, mereka langsung bekerja, langsung ambil alih, langsung terlibat dan membantu korban tersebut dan juga mengirimkan bantuan buat keluarganya di Indonesia. And it's amazing Pak, bagaimana masyarakat di sini kita saling bekerja sama di dalam situasi yang lagi nggak enak ini. Walaupun itu orang bukan anggota dari gereja. We don't care. We don't care. Enggak, Pak. Okay. Ya, jadi sebelum COVID pun ya, ada salah satu anggota masyarakat juga yang rumahnya itu meledak karena gas gitu. Itu bukan, jadi tapi sumbangan dan bantuan dari manapun di dalam komunitas itu terus mengalir untuk mereka gitu. Jadi kita pasti bantu, tidak memandang agama, tidak memandang dari gereja mana, tidak memandang suku apa gitu. Biasanya kita di dalam komunitas kita di Philadelphia kita saling membantu. Kira-kira berapa masyarakat Indonesia di Philadelphia sekarang? Nah, kalau itu, ini saya baru untung Bapak nanya, saya udah ngomong sama Pak Oki tadi pagi dari KJRI. Menurut data dari KJRI ada sekitar 5.000 orang hanya di Philadelphia, orang Indonesia. Tapi kalau dilihat BNI atau nah itu ini ya. Itu WNI Pak yang terdaftar. BNI tapi jadi mungkin documented dan undocumented juga ada di situ ya. Ada. Dan mungkin anaknya sudah ini ya, udah second or third generation yang sudah ini lahir di sini gitu. Dan nanya Sin, kalau 5.000 Sin, itu bisa jadi lebih dong ya Sin ya? Pasti itu pasti kan ya. Ya pastinya itu data. Betul. Ya. Jadi apakah ada kumpulan yang jadi menyatukan semua organisasi Indonesia di Philadelphia? Gimana ya menjawabnya? Mungkin kalau dari grup saya, Modero, dengan grup kita kan grup kita memang fokus lebih ke dalam kebudayaan,
tarian, makanan, dan ini ya, pokoknya semua yang menyangkut kebudayaan Indonesia itu grup kami biasanya yang mengorganisir. Jadi kalau ada food festival itu, jadi mungkin kita lebih bukan mempersatukan sih, mungkin sebagai wadah yang nggak ada hubungannya sama agama. Jadi kalau kita bikin acara, biasanya memang teman-teman banyak datang karena nggak menyangkut gereja manapun juga, nggak ada afiliasi sama ininya. Tapi kalau mungkin ada juga Indonesian Diaspora Network of Philadelphia itu ada juga yang biasanya selalu melakukan 17 Agustus tahunan gitu. Ada grup itu. Jadi Dan gini juga. apakah ada KJRI dari New York juga membantu? Oh, kita hubungannya dari tahun ke tahun selalu berhubungan sangat baik sekali dengan KJRI New York. Selalu berhubungan baik. Dan thank God mereka sih sama Philadelphia tuh ini banget gitu, kayaknya quite giving a pay attention gitu dengan kebutuhan orang-orang Philadelphia. Ya. Gitu. Dan kemarin sumbangan itu Pak, maskernya memang berasal dari KJRI. Terus kemudian kami bantu karena kita pikir masa kita cuma bagi-bagi masker gitu. Marilah kita mengumpulkan ini kita juga, resources kita, terus kita akhirnya bagi-bagi sembako dengan masker itu. Dan juga kita kan selalu kasih update ya Pak ya ke KJRI. Oh, ini ada keluarga WNI yang terkena, keluarga WNI. Mereka mengirimkan makanan loh Pak. Mereka kirimin sembako langsung dari New York gitu. Hebat Karena ya? kan biayanya sendiri kan udah mahal gitu ya. Begitu mereka setidaknya ngebela-belain untuk pesan gula, teh, Indomie, semua segala macam, dan dikirim langsung ke rumah orang tersebut, dan luar biasa. Ya. Okay. Untuk masa sekarang, apa yang paling penting yang diperlukan untuk membantu masyarakat Indonesia di Philadelphia? Aldo mau jawab atau saya jawab duluan? Sinta dulu, karena jawaban saya bakalan aneh nih. Terus coba gimana ya, Sinta? Ya. Memang susah ya Pak ya. Yang diperlukan tuh apa? Pada saat awal-awal COVID-19 ini, ada kecenderungan orang-orang untuk bersembunyi kalau mereka positif atau mereka menduga mereka ini. Jadi kita waktu itu berusaha untuk membantu dengan menyediakan sumber-sumber informasi, kalau sakit kemana, kalau ini kemana, itu yang kita coba. Sekarang mungkin yang saya tahu dari teman-teman yang menceritakan kepada saya, tantangannya adalah mereka yang nggak bekerja lagi, atau mungkin tempat bekerjanya tutup, ya kan? Tempat kerjanya tutup, akhirnya mereka nggak punya penghasilan, akhirnya mereka nggak tahu lagi harus kemana. Jadi yang saya tahu bantuannya itu lebih ke bantuan makanan, mungkin juga ke bantuan seperti membayar uang sewa apartemen, uang sewa rent, itu tantangan yang besar untuk teman-teman kita ini. Karena mungkin walaupun mereka sharing satu rumah atau satu apartemen, itu kalau mereka tidak punya penghasilan, bagaimana mereka bisa membayar uang sewanya? Itu salah satu tantangan yang nggak. Bagaimana kalau dari Pak Aldo gimana? Saya setuju. Itu juga yang sebenarnya saya katakan. Kalau ditanyain apa sih yang jadi kebutuhan mereka saat ini, kebutuhan mereka ya udah UUD Pak. Ujung-ujungnya duit gitu. Karena apa? Pada saat kita bilang ini, hey Bapak, Ibu, kami akan bantu Anda membayarkan uang rent Anda. Jangan pergi kerja. They will okay. Ya. Gitu. Karena apa? Makanan udah ada yang supply dari gereja-gereja. Gitu. Jadi, tapi kan kita nggak mungkin dong dengan berapa banyak keluarga tuh yang harus dipikirin kayak begitu. Jadi, ya kebutuhan mereka palingan bagaimana mereka untuk bisa bayar rent atau mortgage kalau mereka yang udah punya rumah, karena mau nggak mau mereka nggak ada kerjaan gitu. Emang agak konyol sih jawaban kita berdua gitu ya Pak ya, tapi ini ya kenyataan yang ada, dan saya pikir bukan hanya di Philadelphia tapi banyak juga di kota-kota lain di Amerika juga yang mengalami hal yang sama gitu. Ya. Pastinya makanya bantuan sembako itu walaupun mungkin kecil, tapi at least kalau mereka kita sediakan makanan, mereka nggak harus mengeluarkan uang untuk membeli sembako itu. Jadi kita harapkan uangnya mereka bisa dipakai untuk keperluan lainnya gitu. Oke, pesan terakhir apa? Pesan terakhir untuk orang-orang yang mendengar ini, gitu Pak? Betul. Ya, pesan terakhirnya untuk masyarakat Indonesia di luar Philadelphia,
setidaknya terus kasih dukungan. Maksudnya dukungannya nggak mesti dalam bentuk uang. Ya kalau ada uang juga bagus, tapi paling penting adalah bagaimana dukungan doa buat kita-kita di sini, untuk masyarakat Indonesianya bisa lebih sensitif. Itu saya lihatnya itu sangat penting sekali. Tentunya yang kayak tadi Pak John bilang, mungkin ada yang tergerak segala macam. Itu sangat kami hargain banget, dan itu bisa menjadi sesuatu yang impactful banget bagi kami semua. Tapi regardless, yang paling penting adalah kami butuh dukungan doa dari saudara-saudara orang Indonesia yang ada di tempat lain. Itu dari saya. Gimana, Sin? Ya, saya setuju. Kalau memang ada yang tergerak untuk membantu teman-teman kita di sini, silakan mungkin menghubungi Pak John, mungkin bisa dihubungi dengan kami. Kalau pesan saya untuk teman-teman yang berada di luar Philadelphia, karena ini adalah yang kita alami di Philadelphia adalah, mari kita selalu berpikir positif. Karena pada saat ini adalah situasi yang sangat sulit untuk kita semua jalani, dan kita menghadapi this unprecedented time very differently, ya. Ada orang yang senang aja di rumah, tapi ada orang yang suntuk di dalam rumah. Jadi it's very hard. Jadi kita harus memikirkan mental health kita gitu. Jangan sampai kita benar-benar stres dan kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita saling positif, saling membantu, saling peduli gitu. Karena pada saat ini mungkin uang bukan segalanya, tapi just to be a friend itu kalau menurut saya sangat penting, karena banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang keluarganya sakit. Jadi kalau memang kita tidak bisa membantu secara moneter, mungkin membantu secara spiritual atau emotionally, seperti kata Pak Aldo juga sih. Baik, terima kasih Pak Aldo, terima kasih Sinta untuk memberi informasi mengenai situasi Philadelphia sekarang. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John. Bye. Bye.